Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan khusus, yaitu isu yang lagi maraknya sekarang itu mengenai rapid test. Rapid test sekarang sudah berkembang lagi yang lebih sensitif, yaitu menggunakan antigen dari virus COVID-19. Bagaimana perbedaan dengan yang menggunakan antibodi? Apa kelemahan dan keuntungan? Dan bagaimana sebetulnya penggunaan kedua tes ini? Akan kita bicarakan bersama pakarnya, yaitu Dr. Andani Eka Putra, MSc. Beliau adalah pakar mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar mikrobiologi, Dr. Andani Eka Putra. Assalamualaikum Dr. Andani. Waalaikumsalam, Prof. Akhir-akhir ini masyarakat kita ini banyak memperbincangkan mengenai tes untuk mendeteksi COVID-19, yaitu rapid test. Pada awal-awal dulu kita mengenal rapid test itu mendeteksi antibodi. Nah, sekarang menggunakan antigen. Sebetulnya apa sih perbedaannya dari kedua tes ini, Dr. Andani? Baik, Prof. Jadi gini, sebenarnya dari awal dulu kita sudah dicubuhi dengan pernyataan bahwa rapid test antibody itu bagus, ya bagus. Nah, mungkin hanya kami di Sumatera Barat yang menyatakan tidak menggunakan rapid test antibody. Kenapa? Waktu itu kita berikan rekomendasi ke Pak Gubernur tidak gunakan. Rapid test antibody itu artinya yang kita deteksi itu bukan virusnya, ya, tapi protein, itu antibodi yang dihasilkan oleh tubuh sebagai respon terhadap masuknya partikel asing atau masuknya virus, masuknya protein virus. Jadi hanya sebagai respon. Jadi makanya spesimen yang digunakan adalah darah. Nah, darah digunakan darah. Jadi yang kita deteksi itu adalah namanya antibodi atau imunoglobulin G, ya, dan imunoglobulin M. Imunoglobulin M itu adalah imun antibodi yang pertama dibentuk tubuh sebagai respon. Tapi kalau kita tanya pertama, kapan dia mulai dibentuk? Ya sekitar minggu kedua. 1 minggu. Jadi pembentukan antibodi itu dilakukan pada minggu kedua. Kenapa minggu kedua? Karena dia butuh waktu dulu. Ya, dia butuh waktu dulu untuk optimasinya, untuk presentasinya. Emang pada awalnya begitu masuk patogen, ya, itu sel B penghasil antibodi sudah bisa menghasilkan antibodi, tapi tidak terlalu optimal, tidak banyak gitu kan. Nah, dia butuh induksi dulu, ya, dukungan dulu. Siapa yang mendukungnya? Yang mendukungnya adalah namanya sel T helper. Nah, nama sel T penolong. Nah, dia butuh sel T penolong itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan sel T penolong itu akan dihasilkan? Ya, setelah artinya sel T penolong itu nggak bisa juga langsung kenal sama virus. Dia butuh sel lagi yang memperkenalkannya. Nah, jadi namanya sel-sel kelompok antigen presenting cell. Nah, sel ini akan memperkenalkan kepada sel T helper ini barangnya. Nah, tolong, kamu udah kenal atau belum? Nah, kalau udah kenal, maka sel T-nya akan aktif. Satu jenis antigen, satu jenis sel. Ya kan, satu jenis antigen, satu jenis sel. Nah, ini kemudian pada waktu antigen atau virus tadi berkontrak dengan sel, selnya akan mengalami perubahan. Yang pertama, sel yang akan berfungsi sebagai efektor, sel yang bekerja. Yang kedua, sel pengingat, ya, atau sel memori kalau istilahnya. Nah, kedua-duanya ini berada dalam konsep teori klonal teori. Nah, ini adalah namanya klonal teori.
Itu bisa dilihat di mana-mana, saya rasa bisa dibaca ya. Tapi intinya adalah uh, teori keurangan itu dikembangkan oleh McFarland Barnett ya. Itu menyatakan bahwa kalau terjadi induksi, maka satu antigen itu akan menginduksi satu sel. Nah, sel itu akan menjadi sel pengingatnya, sel memorinya. Jadi kalau saya katakan Tuhan itu menciptakan menciptakan sistem ini sangat rapi sekali. Jadi berapa banyak sel memori dalam tubuh kita? Ada jutaan, tergantung jenis antigen yang masuk. Nah, itu. Jadi pertanyaan pertama tadi adalah mengenai antibody. Jadi saya cerita panjang sedikit supaya para pendengar ya itu bisa paham bahwa antibody itu adalah butuh waktu untuk dihasilkan. Ya, yang kedua adalah antigen. Nah, antigen itu kita mendeteksi protein virus. Nah, virus ini banyak protein banyak. Ya, virus punya banyak protein. Protein bagian yang ujung-ujung yang lonjong-lonjong ke depan namanya protein S. Ya, ada lagi protein E, protein N, dan macam-macam. Nah, protein-protein virus ini akan dinamakan juga sebagai antigen. Jadi apa itu antigen? Antigen adalah protein asing yang masuk ke dalam tubuh yang bisa memberikan suatu respon imunologi imun ya. Nah itu tergantung besarnya. Semakin besar dia, maka respon imunnya akan makin kuat. Dan rata-rata protein-protein virus COVID-19 ini ukurannya lebih besar dibanding protein-protein dari virus-virus yang lain. Misalnya dibanding dengan hepatitis B, virusnya kecil tuh. Nggak banyak ya. Kalau ini besar, kenapa ukurannya besar? Dia sampai 30.000 nukleotida. Sementara hepatitis cuman sekitar 4.000 nukleotida, HIV 9.000 nukleotida, ya, dengue mungkin sekitar 10.000 sampai 12.000 nukleotida. Ya, jadi tidak banyak-banyak. Kalau ini besar, virusnya besar. Jadi kelompok-kelompok virus ini virus yang besar. Nah itu, jadi yang kita deteksi itu, yang pertama mendeteksi protein virus, barang virus, namanya deteksi antigen. Yang kedua mendeteksi respon yang dibentuk oleh tubuh. Dalam hal ini adalah antibody. Yang kita periksa adalah IgG dan IgM ya, IgG dan IgM. Baik. Nah itu kira-kira pengantar awal, Prof. Baik, lebih dalam lagi, mungkin protein dari virus yang disebut antigen itu yang terdapat pada spike-nya itu ya? Ya, jadi spike itu protein, Bro. Ya. Jadi spike itu Spike itu protein. Ya. Karena protein S itu namanya spike. Oke. Baik. Itu protein, Bro. Ya, yang kedua mengenai antibody ya. 1 minggu baru mulai dibentuk. Ya, itu pun yang M ya, imunoglobulin M. Berarti orang betul, yang kemarin terinfeksi kita tes sekarang itu belum muncul antibodinya ya? Nah, itu, Bro. Makanya kita dari awal tidak pernah sepakat dengan konsep itu, konsep penggunaan antibody. Karena antibody itu punya kelemahan. Kelemahan fatalnya adalah 1 minggu pertama dia nggak ada hasilnya, Bro. Nah, itu pertama, dia kan negatif hasilnya. Tapi pada minggu kedua dia akan muncul, IgM-nya akan muncul. Nah, yang agak menariknya pada deteksi antibody, dia bisa positif sampai 4 bulan, Bro. IgG-nya positif 4 bulan. 4 bulan ya. Jadi pada minggu pertama, minggu kedua itu IgM-nya positif. Kemudian hari ke-10, hari ke-12, minggu kedua, IgG dan IgM-nya bisa positif kedua-duanya. 4 bulan ya. Kemudian setelah minggu ketiga, IgM-nya udah negatif tuh. IgG-nya bertahan positif sampai 4 bulan. Nah ini juga masalah. Orang yang sudah sembuh dari COVID, IgG-nya tetap positif. 4 bulan ya. Nah ini nggak bisa yang mendarat dia, harus pakai PCR dia. Nah karena pemahaman kita yang kadang-kadang keliru juga untuk memahami kondisi seperti ini. Nah itu kelemahan pertama kalau kita menggunakan deteksi antibody, Prof. Jadi antibody itu tidak bagus pada minggu pertama, ya, tapi bagus dia pada minggu kedua. Cuman paling bagus antibody itu bukan untuk diagnostik, Prof. Yang paling bagus antibody itu untuk analisa seroprevalen. Itu yang bagus, Prof. Jadi begini, seroprevalen itu adalah untuk melihat secara serologis, ini populasi ini sudah terinfeksi atau belum. Gitu. Nah, cara melihatnya cukup melihat IgG-nya saja, Bro. IgG aja ya. Nah, kita kan tahu tuh, ya, sudah terinfeksi atau belum.
Iya, iya. Nah, ternyata kita kan tahu, jadi kita itu seroparvalen. Iya, Kalau misalnya penduduk Sumatera Utara itu sudah 70% terinfeksi, iya. tidak perlu lagi vaksinasi. Hmm. Tidak perlu lagi vaksinasi. Iya, 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 iya. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena untuk melihat orang yang sudah terinfeksi masa lampau, Ya. nggak bisa dideteksi dengan PCR. Ya, 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 ya. Nah, nggak bisa. Jadi kalau tanya untuk apa tes rapid untuk antibody, lebih kepada infeksi masa lalu. Ya, Ya, artinya lebih guna untuk surveillance kita, ya. untuk melihat seroprevalennya berapa angka infeksi sekarang dan masa lalu. Lebih banyak ke situ tujuannya. Ya, ya, ya. Tapi kalau kita tes PCR, itu waktu itu ya, pedulinya pada waktu itu. Ya, ya, ya. Nah, bagaimana dengan antigen? Ya. Antigen itu proses penilaiannya ya, jadi antigen itu sama dengan PCR. Tapi bedanya adalah kalau pasti PCR melihat RNA virus, maka antigen itu melihat protein virus. Ya. Nah, karena itu protein virus itu munculnya sama-sama dengan RNA-nya. Selagi virusnya ada, pasti proteinnya ada. Ya, ya, ya. Masalahnya adalah dia efektif pada minggu pertama, bagus tuh. Ya, jumlah virusnya masih banyak, minggu pertama dia akan positif. Langsung ya. Langsung positif dia. Tapi di minggu kedua dia akan cenderung negatif. Oh, gitu pula ya. Nah, kenapa? Ya, ya, karena virusnya sudah mulai berkurang. Iya, 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 iya. Virusnya mulai berkurang, sementara berarti jumlah protein yang bisa deteksi sudah jauh berkurang. Iya, iya, iya. Sehingga seringkali tidak terdeteksi lagi. Iya. Nah, ini hal yang harus kita pahami bersama. Ya. Jadi maka WHO mengatakan bahwa rapid antigen itu digunakan pada daerah-daerah yang tidak memiliki kemampuan untuk tes PCR. Ya. Yang kedua, kalau hasilnya negatif, ya kalau hasilnya negatif, sebaiknya dilanjutkan dengan PCR. Jangan dibiarkan. Iya, iya, iya. Nah, masalah kalau dulu kan aneh tuh, antibodi negatif, ya berarti lusa lah. Ya, ya. Tapi antibodi reaktif tidak usah dilanjutkan dengan PCR. Ya. Saya bilang juga aneh juga karena kita di Padang itu sekitar 2,8% pasien yang dari BIM yang rapidnya negatif itu positif PCR. Ya, ya. Positif PCR. Ya. Jadi kita nggak bisa apa ya, saya katakan nggak bisa mengatakan bahwa apa namanya itu antigennya negatif, dia negatif, nggak bisa tuh. Karena kelemahannya adalah tidak bisa mendeteksi di minggu kedua, lemah di minggu kedua, bagus di minggu pertama. Tapi satu hal yang pasti adalah tentu rapid antigen ini lebih baik dibanding antibody untuk diagnostik. Jadi untuk diagnostik dia lebih bagus. Kenapa bagus? Karena minggu pertama dia bisa detect. Minggu pertama itu adalah minggu yang paling infeksius. Iya, betul ya. Karena prodromal itu hari ketiga, keempat, kelima itu kan paling banyak virusnya. Jadi hati-hati, hati-hati kita dalam menggunakan rapid antigen. Ini kan kita kan orang nggak sorak sini, sorak situ, kan gitu masalah kita. Tanpa kita menganalisa betul nggak. Nah, sekali lagi saya katakan ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa tidak sempurna ya semua metode yang ada sekarang ini. Nah, satu hal lagi Prof yang saya sampaikan, bahwa terlepas dari itu semua ya, semua kit itu butuh validasi. Iya. Ya, ini adalah kit yang bagus adalah kit yang validasinya bagus. Jadi tidak semua rapid antibody itu bagus, rapid antigen itu bagus, tidak semua seperti itu. Butuh validasi. Tentu dengan PCR yang paling bagus validasinya. Iya. Nah, kalau tanya yang paling bagus lagi dengan kultur virus lah. Tapi yang jelas adalah mereka butuh validasi. Nah, ini tidak nampak hasil validasinya. Ini yang jadi masalah. Baik. Nah, itu Bro. Ya, baik. Berarti secara umum akurasi rapid test antibodinya di bawah antigen lah kira-kira gitu. Ada orang yang menyebutkan ada persentase, bisa kita simpulkan secara persentase 30% antibodi akurasinya dan antigen kira-kira berapa gitu, Dr. Nani? Oh, enggak, beda Prof. Ya. Jadi dari data yang kita lakukan evaluasi di laboratorium, Prof, kita betul melakukan validasi beberapa antibodi. Itu untuk minggu pertama, sensitivitas antibodi itu sekitar 10-20%, Prof. Oke. Minggu pertama ya? Minggu pertama, Prof. Oke. Minggu kedua, antibodi itu mulai baik, Prof. Sekitar 70-80%. Oh, makanya untuk konfirmasi ya?
Nah, itu bagus deh, Prof. Iya, iya. Ya kan? Nah, artinya kita bisa lihat itu. Ya. Kemudian kalau antigen, ini ceritanya cerita yang bagus-bagus, Prof, ya. Ya, ya. Kalau antigen, Kan banyak juga antibodi yang jelek-jelek, Prof. ya, Rapid itu yang jelek, itu banyak tuh, Prof. Asal bikin aja. ya. Nah, Jadi yang kalau antigen, berikutnya lagi adalah untuk apa? Untuk antigen itu pada minggu ini. Nah, kebetulan kita lagi mengembangkan ini, Prof. Rapid antigen sendiri. Jadi di Padang kita lagi riset untuk rapid antigen. Assembly sudah selesai. Rapid selesai, lagi tahap pengujian sekarang. Oke. Jadi kita bikin sendiri, Prof. Oh, yang dibikin apanya? Rapidnya? Oh, bahannya gitu ya? Iya, Prof. Oh, bagus sekali ya. Oke. Kita di Padang lagi bikin itu. Kita punya proyek itu, Prof. Ya. Kita punya 3 proyek besar sekarang. Ya. Proyek rapid antigen, PCR, dan proyek whole genome sequencing. Alhamdulillah. Whole genome sequencing cukup banyak, sekitar 90 sampel. Iya. Itu cukup banyak itu, Prof. Itu kalau kita berhasil, kita punya data yang paling, saya rasa data paling banyak kita punya tuh. Oke, baik. Karena kita punya banyak isolat. Kita punya sekitar 30.000 isolat. Oh, 30.000 ya, banyak penelitian. Berarti paling tidak bisa kita simpulkan kalau rapid antibody itu untuk konfirmasi ya, pasien yang mau pulang gitu ya, setelah terinfeksi, kira-kira gitu dan ya. Boleh, Prof. Nah, boleh. Kalau boleh. Yang untuk rapid antigen ini untuk deteksi ya. Karena minggu pertama rapid sudah antigen bisa ya. Itu untuk deteksi bagus, Prof. Ya. Tapi tidak bisa digunakan untuk follow up. Oh, untuk follow up ya. Jadi dua-duanya sebetulnya bermanfaat kalau kita pakai untuk penggunaan masing-masing ya, gitu ya. Keunggulan masing-masing harus terlihat. Tapi dengan satu catatan, dua-duanya sudah divalidasi. Oh ya, tentu dua-duanya ini beda, Prof. Sudah divalidasi. Saya contohkan kita kembangkan lagi validasi awal kita kurang bagus hasilnya itu. Tidak terlalu bagus hasilnya. Masih kita usahakan untuk bagus gitu kan. Oke. Itu, Prof. Ya. Baik, Dr. Andani, atas keterangannya yang sangat rinci sekali. Mudah-mudahan ini bisa disimak oleh terutama untuk kalangan medis ini terutama, dan tentu juga untuk masyarakat biar supaya tahu juga ya kegunaan-kegunaan dan keunggulan-keunggulan rapid test antibody dan rapid test yang menggunakan antigen. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit, Prof. Ya, silakan. Untuk antigen ya, kalau pasien itu ada gejala klinis, antigennya positif, itu positif, Prof. Itu positif. Positif. Oke. Tidak perlu PCR lagi. Oh, tidak perlu lagi ya, kalau ada gejala ya? Ya. Oke, baik sekali ya. Ini lumayan. Kemudian kalaupun tidak gejala, sebenarnya bisa juga dikatakan positif. Sepanjang memang validasi kita bagus ya. Ya. Salah satu masalah rapid antigen ya, sebenarnya sama juga dengan rapid antibody, tapi antigen yang lebih nampak itu cross reaksi. Cross reaksi dengan? Ya, dengan protein yang sama oleh virus yang lain. Oh, ini ya, karena ada virus lain yang bisa sekalian masuk gitu ya? Iya, Prof. Oke. Dan jeleknya antigen itu adalah pengambilan spesimennya lewat hidung atau nasofaring. Langsung ya. Kemudian cross reaksi ini apakah sejenis corona juga atau bisa dengan yang lain, misalnya influenza gitu? Umumnya tentu lebih cenderung ke arah corona, Prof. Kelompok itu ya? Ya, karena kita punya HK6 misalnya, human coronavirus. Iya, benar. Ya kan, kita punya human coronavirus, Prof. Itu 15% penyebab common cold pada manusia. Perlu kita hati-hati kan kondisinya. Baik, Dr. Andani, terima kasih atas keterangannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.